Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Ramadan dengan NIM A11-2023-14901 dari kelompok A114708 matkul pemrograman perangkat bergerak. Di sini saya akan mempresentasikan project final capstone saya, yaitu aplikasi Cosku. Sebelum kita masuk ke pembahasan logic kodenya, saya akan jelaskan struktur folder intinya dulu. Di sini terdapat folder models, lalu ada provider, screen, dan service, lalu ada utils. Jadi di folder modelis ini itu fungsinya untuk berisi representasi dari database, supabase, misalnya data tenant dan room. Model ini digunakan agar data yang diterima dari backend bisa diolah dengan lebih aman dan terstruktur di Flutter. Lalu yang kedua ada folder provider. Folder ini berisi business logic dan state management aplikasi. Saya menggunakan provider ini agar perubahan data langsung memperbarui UI tanpa perlu reload manual. Dan selanjutnya ada folder screen. Folder screen ini fungsinya berisi tampilan aplikasi yang dipisahkan berdasarkan role, yaitu ada role owner dan role tenant. Setiap screen hanya bertanggung jawab pada tampilan dan interaksi user, sedangkan logic tetap berada di provider. Lalu yang terakhir ada folder service dan utils. Folder ini berisi seperti helper seperti generate PDF pembayaran atau fungsi pendukung lain yang tidak langsung terhubung dengan UI. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan folder provider. Yang pertama yaitu ada file out provider. Jadi out provider ini bertanggung jawab mengelola authentication user dan menentukan role user saat aplikasi dibuka. Provider ini otomatis mengecek session supabase agar tidak perlu login ulang. Setelah login berhasil, aplikasi mengambil role user dari database untuk menentukan dashboard yang ditampilkan. Di sini saya memisahkan logic out ke out service agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Lalu seluruh proses dibungkus dengan loading state dan notify listeners agar UI selalu sinkron dengan state. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan logiknya. Di sini terdapat kelas out provider extensions. Ini fungsinya untuk service kliennya. Jadi di bagian final out service ini itu membungkus logic authentication supabase, dan supabase client ini itu untuk akses langsung ke out dan sessionnya. Lalu kita masuk ke state outnya. Yang pertama yaitu ada boolean is loading true, ini untuk menandai proses out yang berisi init, login, dan register. Lalu role user ini itu ada berisi owner dan tenant. Lalu untuk sessionnya ini session login dari supabase. Selanjutnya kita terdapat getter. Jadi getter ini itu agar state out aman saat diakses oleh UI. Lalu ada constructor, ini dipanggil otomatis saat providernya dibuat. Lalu di bagian init session role ini terdapat ada cek bagian session supabase out, ini itu adalah cek session aktifnya. Supabase menyimpan session user secara lokal sehingga user tidak perlu login ulang. Lalu di bagian sini untuk mengambil role user. Jadi jika session ada, ambil role user dari database. Role digunakan untuk menentukan dashboardnya. Selanjutnya ada final ini adalah selesai initnya. Di sini ada is loading false jika setelah pengecekan session selesai, loading dimatikan agar UI bisa di render. Lalu kita masuk ke bagian login. Di sini terdapat bagian mengaktifkan loginnya. Lalu di sini adalah bagian authentication. Jadi login dilakukan lewat out service agar UI tidak langsung berinteraksi dengan supabase. Selanjutnya ada menyimpan session ini, session supabase out current session ini setelah login sukses, session diambil dari supabase out. Lalu untuk bagian ambil usernya di bagian ini role write out service ini untuk mengambil role user. Jadi role diperlukan untuk menentukan apakah user masuk ke dashboard owner atau ke dashboard tenant. Lalu di sini ada bagian selesai login. Lalu kita masuk ke bagian register. Ini adalah bagian loading state-nya.
Lalu ini bagian register usernya. Proses register dilakukan di out service, termasuk menyimpan role ke database. Lalu yang di sini bagian selesai registernya. Lalu yang terakhir ada logout. Jadi di bagian await out service logout ini untuk logout dari supabase outnya. Lalu session role ini untuk reset state-nya, dan yang terakhir notify listener ini untuk update UI. Selanjutnya kita masuk ke halaman dashboard provider. Jadi di halaman dashboard provider ini itu bertugas untuk mengambil data ringkasan untuk dashboard owner. Saya memisahkan logic ini ke provider agar UI tidak langsung berkomunikasi dengan database. Lalu di dalam fetch dashboard ini saya menggunakan loading state untuk menjaga UX agar user tahu prosesnya sedang berjalan. Dan saya menghitung total kamar dan kamar terisi menggunakan query terpisah agar statistik lebih akurat. Lalu total pemasukan hanya dihitung dari pembayaran berstatus paid, sehingga pendapatan yang ditampilkan lebih valid. Dan selanjutnya ada seluruh proses dibungkus dengan try catch finally sebagai error handling agar aplikasi tetap stabil. Jadi di sini itu ada bagian supabase kliennya, yaitu untuk digunakan sebagai pintu komunikasi Flutter ke supabase. Semua query database di dashboard dilakukan lewat klien ini. Lalu selanjutnya ada state dashboard, yaitu berisi integer total room untuk menyimpan jumlah seluruh kamar. Lalu occupied room ini untuk menyimpan jumlah kamar yang sedang terisi, dan total income ini untuk menyimpan total pemasukan yang sudah lunas. Lalu boolean is loading false ini untuk menandai proses fetch data. Sekarang kita masuk ke bagian fetch dashboard data atau inti logiknya. Bagian is loading false true dan notify listeners ini untuk ketika saat dashboard dibuka atau di refresh, UI perlu tahu bahwa data sedang diambil. Dan notify listeners ini untuk memberitahu UI untuk update, misalnya tampil spinner. Dan sekarang kita masuk ke bagian hitung total kamarnya. Di sini kami mengambil seluruh data kamar, tapi hanya kolom ID agar query lebih ringan. Lalu di sini ada total rooms ini untuk jumlah total kamar agar dihitung dari panjang data. Lalu ini bagian hitung kamar terisinya. Di sini ada final occupied ini untuk query agar kamar dengan status occupied ini penting untuk mengetahui tingkat hunian kosnya. Lalu di sini bagian jumlah kamar terisinya. Dan sekarang kita masuk ke hitung total pemasukan yang sudah lunas. Jadi kita mengambil semua pembayaran dengan status paid, tujuannya agar pendapatan hanya dihitung dari pembayaran yang benar-benar sudah lunas. Lalu di sini adalah bagian total income-nya untuk menjumlah seluruh nilai pembayaran menggunakan vault agar lebih efisien. Lalu di sini adalah bagian selesai fetch datanya. Dan ini is loading false ini untuk mematikan loading state dan update UI-nya. Selanjutnya kita masuk ke file payment provider .dart. Jadi payment provider ini untuk mengelola seluruh alur pembayaran, mulai dari pembuatan tagihan otomatis, upload bukti pembayaran, validasi pembayaran oleh owner, hingga penyajian riwayat pembayaran. Data payment digunakan oleh dua role dengan query yang berbeda. Tenant hanya dapat melihat miliknya sendiri, sedangkan owner melihat seluruh data tenant. Lalu riwayat pembayarannya terbaru, difilter, dan diformat agar siap ditampilkan di dashboard. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan code-nya. Nah, di final supabase client ini itu untuk bagian supabase dan image speaker-nya. Jadi supabase client akses database dan storage. Lalu image speaker-nya itu mengambil bukti pembayaran dari galerinya. Dan ini bagian state dan list map string ini itu untuk yang bagian ini untuk indikator loading untuk UI-nya. Dan di sini payment dipakai di dashboard owner dan tenant. Selanjutnya ada future void generate payment. Ini bagian generate payment otomatis.
Lalu di sini adalah bagian ambil datanya, ambil data tenan. Lalu di sini adalah bagian untuk mengecek apakah payment bulan ini sudah ada. Dan di sini ada bagian format tagihannya, berupa format bulan tagihannya, yaitu berupa tahun dan bulan agar unik per bulan. Lalu di sini ada cek duplikasi, cek duplikasi paymentnya. Ini fungsinya untuk mencegah payment ganda di bulan yang sama. Selanjutnya ada insert payment terbarunya. Lalu di sini bagian mark as paid owner ya. Ini bagian untuk mengupdate status paymentnya. Dan yang sini yang mana await paid payment ini untuk merefresh datanya. Dan ini adalah bagian upload bukti pembayarannya. Kita bisa memilih foto dari galerinya. Lalu di sini kita akan masuk ke upload ke Supabase storage-nya. Selanjutnya kita akan ada upload file, dan di sini adalah bagian simpan path ke database-nya. Lalu di sini bagian ambil URL bukti pembayarannya. Lalu bagian sini adalah payment milik tenan. Jadi kita bisa mencari tenan berdasarkan email di bagian ini. Lalu selanjutnya itu ada semua payment untuk owner. Jadi di sini kita akan join payment dengan tenan. Lalu ini adalah bagian helper nomor kamarnya. Selanjutnya kita bisa melihat riwayat terbaru pembayarannya. Lalu di sini ada format data riwayat UI-nya untuk dashboard. Dan ini adalah bagian time ago helper-nya. Selanjutnya ada file room provider.dart. Ini fungsinya untuk mengelola seluruh data kamar, termasuk file tambah, edit, dan hapus kamar. Lalu logic database dan storage-nya saya pisahkan ke room service agar provider fokus pada state management dan sinkronasi UI. Setiap perubahan data selalu diikuti dengan refresh agar UI selalu up to date. Lalu untuk upload foto kamar bersifat opsional dan ditandai secara aman. Kita lalu masuk ke pembahasannya. Dan ini adalah bagian service-nya. Jadi final room service ini itu bertugas menangani komunikasi ke Supabase, database plus storage, sehingga provider fokus ke state. Lalu ini adalah bagian state-nya. Di sini ada list rooms. Ini adalah daftar kamar untuk UI-nya. Dan ini adalah indikator loading-nya. Lalu ini adalah pesan error-nya jika ada. Lalu kita masuk ke bagian flight room-nya seperti ini. Dan lalu ada bagian set loading-nya. Dan di sini adalah bagian ambil data kamarnya. Jadi data diambil dari room service lalu disimpan ke state provider. Dan di sini adalah bagian error handling-nya. Jika gagal fetch, maka simpan pesan error. Dan ini adalah bagian selesai. Lalu di sini adalah bagian CRUD-nya yang pertama, yaitu ada tambah kamarnya sesuai dengan foto yang akan kita upload nanti. Lalu jika upload fotonya jika ada di bagian if photo file ini, jika owner memilih foto upload ke Supabase storage. Lalu insert data kamar. Ini bagian insert data kamarnya. Dan ini adalah refresh listnya. Lalu ini adalah bagian delete kamarnya. Lalu ini untuk bagian update kamar, seperti jika kita mau mengupdate nomor kamar, nama kamarnya, lalu sama fotonya. Terus jika kita upload foto barunya. Lalu ini bagian update kamarnya, dan ini bagian refresh listnya. Lalu yang terakhir yaitu ada file tenant provider.dart. Jadi tenant provider ini fungsinya untuk mengelola seluruh
siklus hidup penyewa mulai dari masuk kamar, pembayaran pertama hingga check out. Sistem ini mendukung tenan untuk memesan ulang kamar setelah check out tapi mencegah kepemilikan kamar ganda. Setiap perubahan tenan selalu disinkronasi dengan status kamar dan pembayaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan code-nya. Di sini adalah bagian Supabase client-nya, digunakan untuk query ke database Supabase-nya. Dan ini adalah bagian state-nya untuk bagian daftar seluruh tenan, dan ini indikator loading UI-nya. Sekarang kita masuk ke file tenants. Di ini adalah bagian mengaktifkan loading-nya, dan di ini adalah query tenant relasi room-nya. Jadi kita mengambil data tenant lengkap termasuk informasi user, tanggal masuk, keluar, dan relasi ke tabel room nomor kamarnya. Lalu kita masuk ke map ke model tenannya. Di sini ada bagian error handlingnya, dan ini adalah bagian selesainya. Dan di sini ada bagian add tenant. Lalu di sini ada bagian untuk mencegah double proses. Selanjutnya ada untuk mengecek tenant aktifnya. Di sini ada final exciting active tenant. Ini user hanya boleh punya satu kamar aktif, tapi boleh pesan lagi setelah check out. Dan ini user ini memilih kamar aktif, jadi harus check out terlebih dahulu. Dan di sini ada bagian ambil user ID dari emailnya menggunakan RPC agar aman dan konsisten. Dan ini adalah bagian ambil harga kamarnya. Dan ini bagian insert tenant terbarunya yang dilakukan oleh admin. Dan ini adalah auto create paymentnya. Dan ini selanjutnya ada update room status, dan bagian ini adalah bagian refresh datanya. Dan lalu ini ada bagian checkout tenant. Ini yang pertama ada final tenant, ini adalah validasi status. Lalu di sini ada update tenantnya, ini untuk mengupdate kamar, dan ini bagian request roomnya. Di bagian await Supabase from ini itu adalah digunakan jika sistem ingin dikembangkan dengan fitur request kamar. Selanjutnya kita akan masuk ke folder service. Di sini yang pertama itu ada file out service. Nah, di sini adalah bagian return user ID-nya. Jadi di final res ini itu kita akan mengirim email dan password ke Supabase out-nya. Lalu di sini ada final user, ini ambil user dari respond out. Dan jika user 0, maka loginnya gagal. Dan di sini kita akan dikembalikan ke user ID yang digunakan untuk provider. Lalu di bagian register ini ada daftar akun ke Supabase out-nya yang berisi email dan password. Dan ini adalah ambil user yang baru dibuat. Dan jika gagal memuat user, nanti akan muncul tulisan gagal membuat akun. Lalu ini adalah bagian simpan datanya simpan data tambahan ke tabel usernya atau profil app. Lalu ini bagian get role-nya. Di sini ada query tabel user berdasarkan ID. Lalu di sini kita akan mengambil field role saja dan filter user, dan kita akan memastikan hanya satu row saja. Dan di sini akan dikembalikan role untuk logic redirect-nya. Dan di sini untuk bagian logoutnya itu ada await Supabase out, ini untuk menghapus session login di Supabase-nya. Oke, selanjutnya ada file room service. Di sini di bagian atas ini tuh bagian client Supabase-nya untuk mengakses database dan storage-nya. Lalu yang di atasnya lagi itu ada room model untuk mapping data database ke objek directnya. Dan di sini final response await Supabase itu query semua data kamar, order by create at text terbaru di atas. Lalu selanjutnya ada map data JSON-nya, yaitu model room dari file model room. Dan di sini ada bagian tambah roomnya. Di sini ada add nomor kamar, ada tipe kamar, harga, lalu default status kamarnya,
dan fasilitas, dan yang terakhir ada foto. Dan selanjutnya ada delete room-nya. Di sini kita bisa menghapus kamar berdasarkan ID, dan di sini kita juga bisa mengupdate kamarnya juga. Dan final data ini adalah data yang akan diupdate. Lalu if photo URL ini adalah foto yang hanya jika ada foto terbaru. Lalu di sini kita bisa update kamar berdasarkan ID-nya. Lalu kita bisa upload image to storage-nya. Di sini adalah nama file unik berdasarkan waktu. Lalu di await Supabase storage ini adalah upload file ke Supabase storage atau bucket room image. Lalu di sini adalah untuk mengambil URL publik untuk disimpan ke database. Selanjutnya yang terakhir ada file tenant service. Di ini import paket Supabase ini bagian Supabase client untuk akses database dan RPC-nya. Lalu selanjutnya ada tambah tenant di mana sebentar, yang ini mas, sebentar saya bahas yang ini dulu. Di sini ada client Supabase-nya. Lalu di sini ada bagian add tenant-nya yang dipakai untuk upload KTP. Lalu di sini ada step satunya, yaitu mengambil user ID dari email, dan RPC dipakai karena out user tidak bisa di query langsung. Selanjutnya ada if user ID 0, jika email tidak ditemukan maka akan muncul pesan user dengan email tersebut tidak ditemukan. Lalu di bagian ini selanjutnya ada insert tenant dan ambil ID-nya. Jadi final tenant await Supabase ini insert plus select langsung dapat data tenannya. Lalu ini ada bagian relasi ke out usernya, dan ini adalah kamar yang sedang disewa. Lalu ini bagian tanggal masuk tenannya sebagai penyewa kamar tersebut. Lalu ini bagian kontak daruratnya, dan di sini ada final tenant ID ini untuk ambil ID tenant yang baru dibuat. Lalu step yang ketiga yaitu ada set kamar menjadi terisi. Jadi yang terakhir itu ada return tenant ID untuk proses lanjutan. Selanjutnya yang terakhir itu ada folder utils atau yang berisi payment pdf.dart. Di sini kita ada library untuk membuat file PDF-nya, dan di sini ada untuk library untuk preview atau print PDF-nya, dan yang import package path provider ini untuk ambil direktori penyimpanan device-nya. Nah, yang bagian void generate ini untuk menggenerate payment PDF. Jadi di fitur void ini untuk menerima list pembayaran atau sudah diproses di screen atau provider. Selanjutnya itu ada final PDF ini untuk inisialisasi dokumen PDF, dan di sini ada bagian hitung total pemasukan, dan ini hanya hitung pembayaran yang sudah lunas. Lalu ini untuk tambah halaman PDF. Di sini kita menggunakan ukuran kertas A4 jika di print. Lalu di sini ada judul laporannya. Di sini judul laporannya adalah laporan pembayaran kos. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran, tabel data pembayaran, dan di sini ada map data payment baris tabel. Selanjutnya ada total pemasukan, mana ini adalah total pemasukan di bagian bawahnya. Lalu di sini ada simpan filenya ke device. Jadi kita akan mengambil direktori dokumen aplikasi, lalu membuat file PDF, dan tulis byte PDF ke file. Lalu kita akan review dan print PDF-nya. Selanjutnya sedikit penjelasan pada file main.dart. Yang pertama itu ada import ini untuk provider state global, lalu ini import screen ini untuk screen utamanya, lalu di widget flutter binding ini untuk
wajib untuk init ASYNC sebelum run up, dan ini inisialisasi ke Supabase nya satu kali saja. Jadi ini saya mengopi project URL nya dari Supabase dan anon key nya juga. Lalu ini untuk menjalankan app nya, dan di bagian register semua providernya kita letakkan di sini seperti out provider, ini login, role, session, lalu ada room data kamar, lalu tenant data penyewa, dan data pembayaran. Lalu untuk routing app-nya itu ada home customer out provider. Lalu ini kita tunggu proses out, login, dan cek sessionnya. Dan ini bagian belum login, ini ketika sudah login, dan ini bagian default tenannya. Selanjutnya kita masuk ke struktur tabel yang ada di Supabase nya. Jadi tabel saya itu terdapat 4 tabel, yang itu ada tabel user, tabel tenant, tabel room, dan payment. Dan untuk relasinya seperti ini kurang lebih. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ingin mempresentasikan hasil demo aplikasi saya. Pertama, ini tampilan halaman loginnya. Di sini kita login sebagai owner dulu. Sini kita masukkan email dan passwordnya. 1, 2, 3. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi di tampilan dashboard ini kita bisa melihat total kamar, dan total kamar yang sudah terisi, dan total kamar yang tersedia, lalu pendapatan. Lalu di sini juga kita bisa lihat riwayat terbarunya. Lalu sekarang kita masuk ke halaman kelola kamar. Di sini kita bisa pilih kamar, misal bentar, kita masukkan dulu nomor kamarnya, misal A7, tipenya standar, harganya 620.000, fasilitasnya kasur dan kipas. Bentar, lalu ini bagian editnya kita bisa tambahkan juga, misal foto kamar. Nah, ini dan juga sudah ada di situ, bisa kita edit juga. Lalu bisa kita edit juga. Nah, bisa kita hapus juga. Ketika kita hapus, maka kamar tersebut akan hilang dari Supabase-nya juga. Selanjutnya di sini ada data penyewa. Nah, di bagian data penyewa ini, misal kita buat penyewa baru saja, kita ke regis, kita kasih nama Rafa, misal rafa@gmail.com, Rafa123. Nah, kita sekarang login rafa@gmail.com, Rafa123. Nah, sekarang kita sudah login sebagai tenan baru yang bernama Rafa. Di sini kita kan masih belum sebagai tenan, jadi di sini muncul halaman dashboardnya seperti ini. Jadi kita harus menambahkan data penyewa secara manual, data kamar, milih kamar gitu. Lalu nanti akan dashboardnya akan berubah. Sekarang kita coba masuk lagi sebagai owner, gmail.com, surya123. Nah, sekarang kita masuk ke halaman penyewa. Kita masukkan nama email yang barusan kita registrasi tadi. Lalu kita pilih kamar yang tersedia, kamar A5 misal. Dan di sini harga kamar A5 itu 600.000. Kan sudah kita tambahkan tadi namanya, ini masuk Rafa, dan tulisannya akan penyewa masih menempati kamar. Lalu kita masuk ke sebagai Rafa lagi, Rafa123, kita masuk. Nah, di sini tampilan dashboardnya sudah berubah dan sesuai dengan penyewa yang kita daftarkan tadi.
Di sini ada informasi kamarnya yaitu A5 yang sudah kita pilih tadi, yang dipilih oleh owner, dan sesuai tagihannya 600.000. Di sini kita bisa lihat statusnya belum lunas. Lalu sekarang kita menambahkan informasi untuk tenannya. Misal di sini namanya masih Rafa, nomor HP-nya 0811223344. Misal, lalu untuk mulai kontraknya misal hari ini tanggal 10, jika kita mesennya untuk 1 bulan, jadi kita pesan untuk bulan depan yaitu tanggal 10 untuk akhir kontraknya. Lalu di sini kita bisa tambah KTP juga, kita upload, simpan, dan sudah muncul KTP-nya. Nah sekarang kita masuk lagi ke owner.com surya 123. Nah di bagian sini sudah terupdate kamar yang terisi menjadi 5 dan yang tersedia 1, dan di sini di bagian kelola kamar juga kamar A5 yang kita pilih tadi juga tulisannya sedang terisi. Lalu kita bisa lihat data terbarunya. Nah sekarang nomor kontak daruratnya muncul, namanya Rafa, dan teleponnya juga muncul, dan foto KTP-nya juga muncul. Lalu selanjutnya di bagian halaman pembayaran, di sini kita bisa menandai penyewa sudah bayar atau belum. Jika sudah bayar, bisa kita tandai sebagai lunas. Nah di sini muncul tulisannya berubah menjadi lunas, dan juga bisa kita ekspor menjadi PDF. Nah ini pendapatan keseluruhannya, total pendapatannya sekitar 7.400.000. Selanjutnya kita login lagi sebagai tenan gmail.com Rafa 123, dan di sini juga tulisannya sudah lunas. Nah jika sudah, misal kita sudah selesai menyewa kamarnya, kita bisa check out kamar. Kita check out, nah dan tampilannya berubah lagi seperti tampilan awal sebelum kita menjadi penyewa. Dan kita lihat lagi di halaman ownernya, apakah kamarnya sudah terupdate menjadi kosong. Nah di sini kamarnya sudah terupdate menjadi kosong ya, kamar A5. Jadi sekian demo aplikasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.